Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Agil Wirasyaputra di sini akan mempresentasikan suatu jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Rawat Jalan pada Puskesmas Sukamerang Garut berbasis desktop dan bermetode Model V. Untuk pengawalannya kita mulai dari pendahuluan. Perkembangan teknologi di era Industri 4.0 mendorong beberapa sektor industri untuk berkembang dengan cepat, seperti di sektor pendidikan, ekonomi, dan tidak luput juga di sektor kesehatan. Perkembangan teknologi di sektor kesehatan dapat digunakan untuk salah satunya untuk membantu tenaga medis dalam membuat rekam medis di puskesmas. Pada Puskesmas Sukamerang Garut, hampir seluruh kegiatan proses dari pembuatan rekam medis hingga pembuatan resep masih manual, atau proses catatan layanannya masih menggunakan kertas dan pulpen, sehingga sering terjadi beberapa hal yang membuat kondisi ini mempersulit tenaga medis. Untuk contohnya, data pasien yang ganda dikarenakan beberapa pasien mengaku sebagai pasien baru, padahal sudah pernah berobat di puskesmas, dan hal ini membuat dokter kesulitan untuk mendeteksi alergi obat serta tindakan apa yang pernah diberikan sebelumnya pada pasien tersebut. Selain itu, di sektor farmasi, untuk apoteker setiap bulannya harus menghabiskan waktu beberapa hari untuk mencatat atau membuat laporan perubahan stok. Hal ini sering terkendala dengan perubahan stok yang tidak tercatat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah seperti sulitnya mengelola arsip untuk pengelompokan data-data. Maka dari itu, perlulah di Puskesmas Sukamerang ini beralih dari sistem yang masih manual ini menjadi sistem yang lebih terkomputerisasi agar mudah melihat riwayat layanan dan dapat mempersingkat proses kerja tenaga medis. Setelah mengetahui hal tersebut atau metode manual ini tidak efektif, maka diperoleh solusi. Solusi tersebut adalah merancang sistem informasi pelayanan pasien rawat jalan berbasis desktop dan menerapkan sistem development life cycle dengan model V. Oke, sudah cukup untuk pendahuluannya, mari kita berlanjut ke pembahasan. Oke, untuk pembahasan kali ini, perancangan sistem informasi rawat jalan pada Puskesmas Sukamerang Garut ini menggunakan sistem development life cycle yang merupakan pengembangan dari sistem waterfall atau model V, yang itu dilakukan secara bercabang dan menggambarkan hubungan antara tahap pengembangan software dengan tahap pengujiannya, sehingga tahap-tahap pengembangan terverifikasi. Untuk berikut adalah gambar dari model V. Gambar dari model V di sini kita bisa lihat ada terlihat ada beberapa kemiripan dari model waterfall, yaitu mulai dari atas ke bawah, tapi ini dilakukan secara bercabang. Untuk model V ini ada 4 fase penting pada model V. Yaitu yang pertama adalah acceptance test. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa klien menerima rancangan dengan membuat detail penggambaran sistem, mulai dari basis data hingga desain perangkat lunak, termasuk di dalamnya adalah cara kerja sistem. Yang kedua ada sistem test dilakukan, yang mana tes sistem ini dilakukan dengan menguji seluruh sistem dengan cara melakukan simulasi dan pen test guna menemukan kesalahan sebelum digunakan oleh klien. Dan selanjutnya ada integration test. Integration test ini yaitu mengujikan berbagai modul perangkat lunak untuk memastikan apakah sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya, serta memastikan modul berinteraksi dengan benar. Pada kasus ini adalah menguji modul basis data dengan perangkat lunak berbasis desktop yang dibuat menggunakan Java NetBeans.
Dan selanjutnya dan sekaligus yang terakhir adalah unit test. Unit test ini memastikan kode dan komponen berfungsi dengan baik pada perangkat lunak, salah satunya dengan memperbaiki kesalahan atau bug. Di sini di unit test ini bisa dibilang bisa dibilang debugging, proses debugging juga dilakukan di unit test. Untuk selanjutnya di sini ada gambar diagram rinci alur rawat jalan. Di sini ada 3 proses di sini. Di dalam proses ini antara pasien dengan dokter poli. Di sini ada berdasarkan dari gambar ini ada beberapa 3 proses utama, yaitu proses diagnosa. Proses diagnosa ini pasien mendeskripsikan keluhannya kepada dokter poli. Setelah itu dokter kemudian melakukan diagnosa dari keluhan pasien ini dengan melihat dari data-data pasien dan mencari dari data penyakit yang ada. Setelah itu dokter Polri memberikan hasil diagnosis yang mana akan disimpan ke rekam medis pasien. Yang kedua adalah penerapan penunjang medis. Penerapan penunjang medis ini dilakukan jika dari hasil diagnosis pasien harus diberikan penunjang medis. Misalkan untuk pasien yang menderita diabetes dibutuhkan penunjang medis berupa tes gula darah atau cek glukosa di laboratorium. Di sini dokter bakal memasukkan data penunjang medis dari database untuk dimasukkan ke rekam medis pasien. Untuk yang proses yang ketiga itu proses pembuatan resep. Pembuatan resep di sini mengacu pada stok obat dan alat kesehatan, atau alat kesehatan yang ada pada farmasi, juga berdasarkan pada data rekam medis pasien yang berdasarkan dari hasil diagnosis tadi. Oke, untuk selanjutnya di sini ada tangkapan layar tab daftar rekam medis. Di sini ada tampilannya. Atau di rekam medis di sini ada daftar, kita bisa lihat daftar pasien di sini, kita bisa cari juga di sini. Begitu kita klik salah satu dari data ini akan muncul rinciannya di sini, rincian pasiennya. Ada kode pasien, jenis pasien, ada nama pasien, nomor telepon, dan alamat. Dan juga ada daftar kunjungannya nanti. Dari daftar kunjungan ini kita bisa pilih dengan klik salah satu dari datanya nanti yang muncul, satu klik rincian. Dari situ kita bisa lihat rincian dari rekam medis yang ada pada kunjungan yang dipilih tadi. Nah, untuk kunjungan yang dilihat rinciannya tadi bisa ditampilkan di tab rincian ini. Kita bisa lihat dari kode kunjungan, tanggal kunjungan, nama dokter, sampai tindak lanjut, diagnosis, sampai ke resepnya. Kita bisa dilihat dari tab ini. Dan dari tab ini kita bisa mencetak rekam medisnya dan mengklik cetak kunjungan ini di sini. Kita bisa cetak ulang resepnya juga. Selanjutnya tangkapan layar tab tebus resep. Setelah pasien mendapatkan surat resep dari dokter, pasien akan memberikan resepnya, memperlihatkan surat resepnya kepada kasir untuk pertama-tama untuk dibayar biaya berobatnya, dan setelah dapat dinyatakan lunas oleh kasir bisa langsung ke apotek atau farmasi untuk tebus resep, dan di sini tampilan tebus resepnya. Di sini tugas farmasi tinggal melihat dari daftar resep di sini sudah ditebus, ada yang sudah atau belum. Untuk yang belum kita bisa diklik dan rinciannya langsung terlihat di sini. Untuk menyelesaikan tebus resepnya tinggal klik tebus resep di sini. Dari sini langsung terotomatis stok obat yang ada di sistem bakal berkurang sesuai dengan daftar obat yang dibutuhkan di sini. Maka untuk itu, untuk jadi catatan untuk petugas farmasinya adalah
untuk menyiapkan obatnya terlebih dahulu, pastikan obat yang diberikan pasien sesuai dengan resepnya, maka hasil stok yang ada di lapangan dengan stok yang dari sistem bisa akur. Oke, dari step rebus resep ini setelah dari penelitian ini kita bisa menarik kesimpulan. Berdasarkan dari bahasan di atas dapat didapati kesimpulan bahwa dengan perancangan sistem rawat jalan dapat mempermudah dan mempersingkat proses kerja tenaga medis. Yang selanjutnya adalah proses penanganan pasien dapat menjadi efektif dan lebih cepat. Dengan berkat dari sistem rawat jalan ini diharapkan dan proses penanganan pasien menjadi lebih cepat, yang mana kerja cepat tersebut dapat meningkatkan kepuasan pasien. Oke, sekiranya hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.